Assalamualaikum teman-teman. Sebelum kita memulai kisah kali ini, mari luangkan waktu sejenak untuk bersholawat kepada Nabi Muhammad di kolom komentar. Semoga menjadi saksi di hari akhir dan mendatangkan syafaat bagi kita semua. Jangan lupa like dan subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan dalam menyebarkan dakwah Islam. Insya Allah, ini akan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir. Amin. Alia duduk di ruang makan besar yang megah, menatap piring kosong di depannya. Suasana di sekitarnya terasa dingin, meski suhu di luar rumah cukup hangat. Ia selalu merasa seperti ini, terasing di rumah yang seharusnya menjadi tempat terindah bagi setiap pasangan. Tidak ada canda tawa, tidak ada kata-kata lembut yang diucapkan suaminya, Adrian. Bahkan tatapan matanya pun sering terasa kosong. Pernikahan yang dulu ia impikan sebagai jalan menuju kebahagiaan, kini hanya menjadi penjara batin yang menyesakan. Setiap hari, ia dipaksa untuk tersenyum meski hatinya hancur. Adrian, suaminya, lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah untuk urusan bisnis atau bersenang-senang bersama teman-temannya. Ia hanya pulang saat tengah malam, dan itu pun dengan wajah yang lelah dan acuh tak acuh. Kadang-kadang, Alia bahkan merasa seperti ia hanyalah penghias rumah, bukan seorang istri. Namun, yang lebih menyakitkan daripada sikap Adrian adalah perlakuan keluarga Adrian yang selalu memperlakukannya dengan dingin. Mertua Alia, terutama ibunya yang sudah lanjut usia, tidak pernah menyembunyikan rasa tidak suka terhadapnya. Setiap kali mereka berada di meja makan bersama, Alia selalu merasa ada yang salah. Mata-mata mereka memandangnya dengan sinis, seolah-olah ia adalah orang luar yang tidak pantas berada di sana. Ada satu orang yang paling sering menghinanya, Karin, adik ipar Alia. Karin adalah wanita cantik yang selalu merasa lebih unggul, lebih pintar, dan lebih berhak atas perhatian dari seluruh keluarga. Ia sering mengolok-olok Alia, membuat komentar tentang penampilannya yang dianggap terlalu sederhana, atau mengkritik cara Alia mengelola rumah tangga. Alia, kamu harus lebih banyak belajar dari ibuku tentang bagaimana menjadi seorang istri yang baik, kata Karin suatu ketika, sambil tertawa kecil melihat reaksi Alia yang hanya bisa menunduk. Apa yang kamu harapkan dari gadis desa seperti aku? Alia sering bertanya pada dirinya sendiri, tetapi ia tidak pernah mengucapkannya. Suatu malam, ketika semua orang sedang berkumpul di ruang tamu, ibunya mengatakan sesuatu yang membuat Alia semakin merasa kecil. Kamu itu sudah menikah dengan pria terbaik di dunia, jadi kamu harus bersyukur. Jangan mengeluh, Alia, ucap ibunya dengan nada tinggi, seolah itu adalah kenyataan yang tak bisa dibantah. Alia hanya bisa tersenyum kaku. Ia tahu bahwa meskipun ia menginginkan perhatian dan kasih sayang, itu semua tidak akan datang. Adrian lebih suka menghabiskan waktunya bersama teman-teman, dan keluarganya jelas tidak akan pernah peduli. Setiap malam, sebelum tidur, Alia hanya bisa merenung, bertanya-tanya apakah pernikahan ini akan selalu seperti ini. Di luar rumah yang besar ini, Alia merindukan desa tempat ia dibesarkan. Di sana, ia selalu merasa dihargai dan diterima. Tidak ada orang yang memandangnya dengan pandangan seperti itu. Namun, saat ini ia terjebak dalam kehidupan yang penuh kemewahan namun kekosongan emosional. Semua hal itu membuatnya bertanya-tanya, apakah hidupnya yang dulu lebih baik, meski tanpa kemewahan, daripada hidup yang sekarang yang penuh dengan ketidakpastian dan rasa tidak dihargai. Suatu malam, ketika Adrian pulang dalam keadaan mabuk setelah menghabiskan malam bersama teman-temannya, ia datang ke kamar dengan langkah sempoyongan. Tanpa kata, ia berbaring di tempat tidur, memalingkan wajahnya dari Alia yang hanya bisa menatapnya dari sisi lain tempat tidur. Tidak ada pelukan, tidak ada kata-kata manis. Hanya keheningan yang terasa semakin mencekam. Alia menutup matanya, berusaha untuk tidur, tetapi malam itu terasa sangat panjang. Inilah hidupnya sekarang, terjebak dalam rumah yang besar dan mewah, namun dipenuhi dengan kesepian. Setiap kali melihat wajah Adrian yang tampak lelah dan acuh tak acuh, Alia merasa semakin terperangkap. Tidak ada jalan keluar. Hari itu terasa seperti hari-hari sebelumnya, penuh dengan ketegangan yang menyelimuti rumah besar ini. Alia duduk di ruang tamu,
mencoba untuk tidak terlalu merasakan beratnya tatapan yang menusuk dari setiap sudut ruangan. Di luar, cuaca terlihat cerah, tetapi di dalam rumah, suasananya terasa terperangkap dalam kelam. Ia tidak tahu lagi berapa lama ia bisa bertahan di tempat ini. Semua yang ada di sekitar dirinya hanya memantulkan ketidakpedulian, bahkan penghinaan. Seperti biasa, Karin datang dengan senyum lebar yang tampaknya sangat palsu. Ia duduk di samping ibu mertuanya, berbicara tentang hal-hal yang membuat Alia merasa semakin terpojok. "Alia, kenapa sih kamu nggak bisa lebih seperti aku? Mungkin kalau kamu lebih cantik dan pintar sedikit, Adrian bakal lebih perhatian deh sama kamu," kata Karin dengan nada yang sengaja dikeraskan. Alia menghela napas panjang, mencoba untuk menahan air matanya yang sudah sangat dekat untuk jatuh. Ia sudah tidak kuat lagi mendengar kata-kata seperti itu. Setiap kali Karin berbicara, rasanya seperti pisau yang menusuk-nusuk hatinya. Namun, kali ini, sesuatu yang berbeda terjadi. Hari itu, ibunya Adrian, yang biasanya diam dan jarang berbicara, membuka mulutnya dengan penuh kejam. "Alia, kamu itu hanya menyusahkan kami semua. Apa sih yang kamu bisa? Kamu nggak pantas hidup di rumah ini. Adrian sudah memberikan segalanya untukmu, tetapi kamu malah membuangnya begitu saja dengan sikap yang tidak tahu diri," ucap ibu mertuanya dengan suara yang meninggi. Alia terdiam, hampir tidak bisa berkata-kata. Semua kata yang keluar dari mulut ibu mertuanya seperti jarum yang menusuk setiap pori tubuhnya. Rasa sakit itu semakin membekap dirinya, dan kali ini, air mata tidak bisa lagi dibendung. Namun, ia tahu bahwa ia harus tetap tegar, setidaknya di hadapan mereka. Tetapi tidak ada yang lebih menyakitkan dari perkataan berikutnya. Ibu mertua itu melanjutkan dengan nada lebih dingin lagi. "Kamu nggak bisa lagi tinggal di sini. Pergi saja dari rumah ini. Kami sudah cukup muak dengan kamu," ucapnya tanpa belas kasihan. Alia terkejut. Ia tidak pernah menyangka bahwa ini akan terjadi. Sudah bertahun-tahun ia bertahan, menahan segala hinaan dan perlakuan buruk, tetapi hari itu, semuanya berubah. Dalam sekejap, ia merasa seperti seluruh dunia runtuh di hadapannya. Dengan gemetar, ia berdiri dan menghadap Adrian yang hanya terdiam di sudut ruangan, tidak memberikan respon apapun. Tidak ada kata-kata empati, tidak ada pembelaan. Seperti biasa, suaminya itu memilih untuk tidak peduli. Dengan langkah terbata-bata, Alia mengambil tas kecil di meja, menatap wajah Adrian untuk terakhir kalinya, dan melangkah keluar dari rumah mewah itu. Pintu yang terbuka semakin menambah berat langkahnya. Hatinya hancur. Namun di satu sisi, ada perasaan lega yang tak bisa dijelaskan. Ia tidak tahu harus pergi kemana, tetapi ia tahu satu hal, perjalanan panjang ini harus dimulai. Keputusan itu tidak datang dengan mudah. Saat keluar dari rumah itu, Alia merasa seperti dunia ini begitu besar dan sepi, tetapi di dalam hatinya, ada rasa pemberontakan yang mulai tumbuh. Ia merasa telah cukup diperlakukan seperti ini. Ia ingin hidup, ingin merasa dihargai, dan ingin kembali ke tempat yang dulu pernah memberikan kedamaian bagi jiwanya. Ia mengingat desa kecil tempat ia dibesarkan, tempat yang jauh dari kemewahan, namun penuh dengan kehangatan dan kasih sayang. Alia tahu, meski ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, di desa itu, ia bisa menemukan dirinya kembali. Di tempat yang lebih sederhana, lebih tulus, dan lebih memahaminya. Ketika mobil terakhir yang mengantarkannya pergi dari rumah mewah itu melaju menjauh, Alia merasa sedikit lega. Setiap kilometer yang dilalui seperti membawa dirinya menjauh dari bayang-bayang rumah besar itu, dari hinaan yang sudah terlalu lama ia tahan. Ia melanjutkan perjalanan tanpa menoleh lagi, membawa luka dan kenangan yang sudah terlalu lama dipendam, serta harapan baru untuk masa depan yang lebih cerah. Setibanya di desa, Alia merasakan udara yang lebih segar, jauh dari hiruk-pikuk dan tekanan yang selalu ia rasakan di rumah mewah suaminya. Desa ini mungkin kecil, namun bagi Alia, setiap sudutnya memberikan rasa aman yang telah lama hilang. Ia memilih untuk tinggal di rumah sederhana milik keluarganya, tempat yang penuh kenangan indah masa kecilnya.
Alia mulai kembali ke rutinitas lamanya, membantu ibu dan berinteraksi dengan tetangga yang selalu menyapanya dengan senyuman hangat. Walaupun hidup di desa tidak semewah di kota, namun hati Alia merasa lebih tenang. Namun, perasaan itu tidak bertahan lama. Ada sesuatu yang mengusik pikirannya. Suatu pagi, saat Alia sedang membersihkan ruang kerja ayahnya yang sudah lama terbengkalai, ia menemukan sebuah kotak kayu tua yang tersembunyi di balik tumpukan buku. Kotak itu terlihat sudah usang, namun Alia merasa ada sesuatu yang penting di dalamnya. Ia membuka kotak itu dengan hati-hati, dan di dalamnya terdapat beberapa dokumen yang sudah mulai menguning, serta sebuah amplop besar bertuliskan nama ayahnya di sampulnya. Alia merasa jantungnya berdetak lebih cepat saat ia membuka amplop itu. Isi amplop itu membuat darahnya berdesir. Ternyata, ayahnya yang telah meninggal beberapa tahun lalu bukanlah seorang pria biasa. Alia menemukan dokumen yang mengungkapkan bahwa ayahnya adalah pemilik dari sebuah perusahaan besar yang selama ini menjadi salah satu raksasa bisnis di negara ini. Nama perusahaan itu tertera jelas di atas dokumen, bersama dengan daftar aset yang mencakup tanah, gedung perkantoran, hingga pabrik-pabrik besar. Alia tidak percaya dengan apa yang ia baca. Ia selalu tahu ayahnya bekerja keras. Namun ia tidak pernah membayangkan bahwa pria yang selama ini dianggap sederhana itu menyimpan kekayaan luar biasa. Di antara dokumen itu, terdapat sebuah surat wasiat yang membuat perasaan Alia semakin campur aduk. Surat itu mengungkapkan bahwa Alia adalah satu-satunya ahli waris sah dari seluruh harta dan bisnis yang dimiliki ayahnya. Semua yang terkandung dalam perusahaan besar itu kini menjadi miliknya. Namun, surat itu juga mengingatkan bahwa Alia harus segera mengambil kendali atas perusahaan untuk mencegah kerusakan yang lebih besar, karena saat ini perusahaan tersebut sedang terancam oleh masalah internal yang sangat serius. Alia duduk terdiam sejenak, memandang surat-surat yang ada di tangannya. Kepalanya terasa pusing, dan ia hampir tidak bisa mencerna semua informasi yang baru saja ia terima. Apa yang selama ini ia anggap sebagai hidup biasa ternyata jauh dari kenyataan. Ia adalah pewaris dari sebuah kekayaan yang luar biasa, dan itu artinya hidupnya akan berubah drastis. Tetapi, apakah Alia siap dengan semua tanggung jawab ini? Dengan perasaan bingung dan ragu, Alia memutuskan untuk tidak terburu-buru. Ia menyimpan semua dokumen tersebut di tempat yang aman dan bertekad untuk mencari tahu lebih lanjut. Ia harus mempersiapkan diri dengan baik sebelum mengambil keputusan besar ini. Selain itu, ia juga harus memastikan apakah ada orang-orang yang akan mencoba merebut haknya, mengingat perusahaan sebesar itu pasti akan menarik banyak perhatian. Hari-hari berikutnya di desa terasa penuh dengan keraguan dan kebingungan. Alia merasa hidupnya kini berada di persimpangan. Di satu sisi, ia ingin kembali ke kehidupan yang sederhana, jauh dari dunia yang penuh dengan permainan kekuasaan dan uang. Namun, di sisi lain, ia merasa ada tanggung jawab besar yang harus ia pikul, sebuah perusahaan yang membutuhkan kepemimpinan yang kuat. Dengan pikiran yang bergejolak, Alia mulai mencari tahu lebih banyak tentang perusahaan ayahnya. Ia mendatangi beberapa orang yang dulu bekerja dengan ayahnya, mencoba menggali informasi lebih dalam tentang keadaan perusahaan dan tantangan yang sedang dihadapi. Setiap cerita yang didengar semakin membuka matanya tentang betapa besar dunia yang kini menantinya. Alia tahu, keputusannya untuk menerima atau menolak warisan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Tetapi satu hal yang ia yakini adalah, meskipun hatinya masih terluka karena perlakuan buruk yang ia terima dari keluarga Adrian, ia tidak bisa lari selamanya. Ini adalah kesempatan besar baginya untuk membuktikan bahwa ia bisa berdiri dengan kekuatannya sendiri. Hari-hari di desa semakin penuh dengan kegelisahan. Alia mencoba untuk mengatur pikirannya, namun setiap kali ia memikirkan warisan yang tiba-tiba datang kepadanya, ia merasa semakin bingung dan takut akan masa depannya. Ia tahu bahwa memimpin sebuah perusahaan sebesar itu bukanlah tugas yang mudah, apalagi jika ia tak memiliki pengalaman dalam dunia bisnis. Suatu sore, saat sedang berjalan-jalan di sekitar desa untuk meredakan pikirannya, Alia bertemu dengan seseorang yang sangat dikenalnya. Reza, sahabat lamanya sejak kecil, yang telah lama meninggalkan desa untuk merantau dan kini menjadi seorang pengusaha sukses. Reza terlihat lebih matang dan penuh percaya diri,
Jauh berbeda dengan remaja yang dulu sering bermain bersama Alia di sawah dan hutan sekitar desa. Meskipun sudah lama tidak bertemu, Reza langsung mengenali Alia dan menyapanya dengan senyuman hangat. "Alia, apa kabar? Lama tak bertemu," kata Reza dengan antusias. Alia merasa canggung, namun juga lega bisa bertemu dengan seseorang yang dulu sangat dekat dengannya. "Reza, aku baik-baik saja. Aku sebenarnya sedang dalam masalah besar," jawab Alia pelan, masih ragu untuk menceritakan semuanya. Reza mengamati wajah Alia dengan penuh perhatian, seolah bisa merasakan kegelisahan yang tengah melanda sahabatnya. Tanpa banyak bicara, Reza mengajak Alia untuk duduk di sebuah warung kopi dekat sana, tempat yang dulu sering mereka kunjungi bersama-sama. Setelah mereka duduk dan memesan minuman, Reza mulai bertanya lebih lanjut. "Ada apa? Alia, kamu terlihat sangat tertekan. Apa yang sedang terjadi?" tanya Reza dengan nada lembut. Alia menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya menceritakan semuanya. Ia menceritakan tentang penemuan besar mengenai warisan yang diterimanya, tentang perusahaan ayahnya, dan tentang kebingungannya mengenai apa yang harus dilakukan dengan semua itu. Alia menceritakan perasaan takutnya terhadap dunia bisnis yang sangat asing baginya, dan bagaimana ia merasa tidak siap untuk menghadapi tanggung jawab sebesar itu. Reza mendengarkan dengan seksama, mengangguk-angguk kecil seolah memahami apa yang Alia rasakan. Setelah Alia selesai bercerita, Reza menatapnya dengan serius. "Alia, aku tahu kamu sangat kuat, dan aku juga tahu betapa berat beban yang harus kamu pikul sekarang. Tapi ingat, kamu tidak sendirian. Aku akan membantu kamu," kata Reza dengan penuh keyakinan. Alia menatapnya terkejut, tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Reza melanjutkan, "Aku sudah membangun bisnis yang cukup besar sekarang, dan aku punya banyak pengalaman yang bisa aku bagikan. Jika kamu ingin memimpin perusahaan itu, aku akan membantu kamu mempersiapkan semuanya. Kita bisa mulai dari dasar, mengenali struktur perusahaan, belajar cara mengelola aset, dan memahami pasar yang ada." Alia merasa lega mendengar tawaran itu. Ia tahu bahwa Reza bukanlah orang yang asal bicara. Reza selalu dikenal sebagai sosok yang pintar dan bijaksana. Namun, ia masih merasa ragu. "Tapi, Reza, aku tidak tahu apa-apa tentang dunia bisnis. Aku takut aku akan gagal dan menghancurkan semuanya." Reza tersenyum, lalu memegang tangan Alia dengan lembut. "Alia, tidak ada yang lahir langsung menjadi ahli. Setiap pengusaha sukses pasti pernah merasa bingung di awal. Tapi yang terpenting adalah niat dan kesiapanmu untuk belajar. Aku akan di sini untuk membantu kamu. Bersama-sama, kita akan melalui semua tantangan ini." Alia merasakan kehangatan dalam kata-kata Reza. Meskipun hatinya masih diliputi keraguan, ada sesuatu yang membuatnya merasa sedikit lebih tenang. Jika ada orang yang bisa membantunya melewati perjalanan ini, itu adalah Reza. Mereka telah melewati banyak hal bersama-sama sejak kecil, dan Alia tahu bahwa Reza selalu ada saat ia membutuhkan dukungan. Keputusan untuk menerima bantuan Reza mulai menguat dalam dirinya. Ia memutuskan untuk tidak membiarkan ketakutannya menghalangi langkahnya. "Baiklah, Reza, aku akan menerima bantuanmu. Aku ingin belajar. Aku ingin tahu bagaimana cara memimpin perusahaan ini. Aku ingin mengambil alih dan membuat semuanya berjalan dengan baik." Reza tersenyum lebar. "Kamu sudah membuat keputusan yang tepat, Alia. Kita akan mulai secepatnya. Percayalah, kamu bisa melakukannya." Mereka berdua mulai merencanakan langkah-langkah awal. Reza berjanji untuk mengenalkan Alia pada para ahli bisnis dan memberikan pelatihan tentang berbagai aspek manajemen perusahaan. Mereka juga akan mulai mempelajari kondisi keuangan perusahaan ayah Alia dan memetakan langkah-langkah untuk mengatasi masalah internal yang sedang dihadapi. Alia merasa lebih siap menghadapi apa yang ada di depan. Dengan bantuan Reza, ia mulai melihat harapan baru dalam hidupnya. Meskipun masih ada banyak tantangan yang harus dihadapi, Alia merasa memiliki kekuatan untuk bangkit kembali dan memimpin masa depannya sendiri.
Dengan dukungan sahabat lamanya, Alia tahu bahwa ia tidak lagi harus berjalan sendirian. Hari demi hari, Alia semakin tenggelam dalam dunia bisnis yang baru baginya. Dengan bantuan Reza, ia mulai memahami dasar-dasar pengelolaan perusahaan. Reza memperkenalkan Alia pada berbagai aspek penting seperti keuangan, pemasaran, dan manajemen sumber daya manusia. Meski banyak hal yang masih terasa asing, Alia berusaha sekuat tenaga untuk belajar dan berkembang. Namun, tidak semua berjalan mulus. Pada awalnya, Alia merasa cemas dan gugup setiap kali harus mengambil keputusan. Ia khawatir bahwa setiap keputusan yang ia buat bisa berakhir buruk dan merugikan perusahaan yang baru ia kenal. Ia kerap bertanya-tanya apakah ia benar-benar mampu menghadapinya. Setiap kali ada masalah yang muncul, ia merasa terbebani dan takut tidak bisa mengatasinya. Salah satu masalah besar yang datang adalah serangan dari pesaing bisnis yang mencoba merusak citra perusahaan ayah Alia. Beberapa perusahaan besar lainnya mulai menggoyahkan posisi perusahaan keluarga Alia di pasar. Berita negatif tentang perusahaan mulai tersebar, dan harga saham perusahaan mulai jatuh. Alia tahu, ini adalah ujian pertama yang besar baginya. Banyak orang yang meragukan kemampuannya. Bahkan beberapa karyawan yang lebih berpengalaman mulai menunjukkan ketidakpercayaan terhadap kepemimpinannya. Salah satu hari, Alia dipanggil untuk rapat dewan direksi. Di sana, suasananya sangat tegang. Beberapa anggota dewan mengkritik kebijakan-kebijakan baru yang ia terapkan, sementara yang lainnya mengungkapkan rasa frustrasi mereka terhadap penurunan yang terjadi di perusahaan. Mereka semua menantikan solusi konkret dari Alia. Alia merasakan hatinya berdebar kencang saat ia berbicara di hadapan mereka. Ia tahu bahwa ini adalah momen penting yang bisa menentukan apakah ia akan diterima sebagai pemimpin atau justru dikeluarkan dari perusahaan yang selama ini ia warisi. "Terima kasih atas masukannya," kata Alia dengan suara yang sedikit gemetar, namun berusaha menunjukkan keteguhan. "Saya tahu kita sedang menghadapi masa-masa yang sulit, tapi saya yakin kita bisa melewati ini bersama-sama. Saya sudah mempelajari berbagai aspek perusahaan ini, dan saya percaya ada banyak potensi yang bisa kita maksimalkan. Saya akan mengambil langkah-langkah yang lebih tegas untuk memperbaiki situasi ini." Meskipun wajah-wajah di ruangan itu tampak ragu, Alia terus menjelaskan rencananya dengan penuh keyakinan. Ia mengusulkan beberapa langkah konkret untuk meningkatkan reputasi perusahaan, mulai dari kampanye pemasaran yang lebih agresif, hingga perbaikan hubungan dengan pelanggan utama. Alia juga berkomitmen untuk melakukan evaluasi ulang terhadap kinerja tim manajerial dan menambah transparansi dalam pengelolaan keuangan. Keteguhan hati Alia mulai mempengaruhi beberapa anggota dewan yang awalnya ragu. Mereka mulai melihat bahwa Alia tidak hanya sekadar ahli waris yang tidak berpengalaman, tetapi seorang pemimpin yang siap menghadapi tantangan besar. Rapat itu berakhir dengan beberapa keputusan positif yang mendukung rencana-rencana Alia. Meski demikian, perjalanan Alia tidak semudah itu. Di luar rapat, ia harus menghadapi berbagai tekanan. Banyak pihak yang masih menganggapnya sebagai wanita muda yang tidak pantas memimpin perusahaan besar. Namun, setiap kali ia merasa lelah dan ingin menyerah, ia teringat kata-kata Reza yang selalu menekankan pentingnya keteguhan hati. Reza menjadi sosok yang tak tergantikan dalam hidupnya. Setiap kali ada masalah, Alia menghubungi Reza untuk mencari saran. Reza selalu ada untuk memberikan dukungan dan membantunya tetap fokus pada tujuan. Dengan keberanian yang mulai tumbuh dalam dirinya, Alia mulai bisa mengambil keputusan yang lebih berani. Dalam beberapa bulan, perusahaan mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Harga saham mulai naik perlahan, dan reputasi perusahaan mulai pulih. Namun, perjalanan Alia masih jauh dari kata selesai. Tantangan yang lebih besar akan datang, dan ia harus terus mempertahankan keteguhan hatinya. Alia belajar banyak tentang dirinya sendiri dalam proses ini. Ia menyadari bahwa meskipun dunia bisnis penuh dengan tantangan dan ketidakpastian, ia tidak perlu takut untuk menghadapi masa depan. Yang terpenting adalah keyakinan pada diri sendiri dan keberanian untuk terus berjuang, meskipun di tengah kegagalan dan keraguan. Setiap langkah yang Alia ambil semakin membawanya ke jalur yang benar.
Ia semakin percaya bahwa dengan keteguhan hati, ia bisa mengubah masa depan dan membuktikan bahwa ia pantas untuk menjadi pemimpin yang diakui. Adrian mulai merasakan perubahan yang drastis setelah beberapa bulan berlalu. Kehidupan yang sebelumnya tampak sempurna bagi keluarga besar Adrian kini mulai runtuh sedikit demi sedikit. Perusahaan keluarga mereka yang dulu begitu kuat dan mapan, kini mulai menghadapi krisis yang tak terduga. Persaingan bisnis yang semakin ketat, ditambah dengan masalah internal, semakin membuat posisi mereka terancam. Sementara itu, Alia yang kini mengelola perusahaan ayahnya dengan cakap, mulai merasakan dampak positif dari keputusan-keputusan yang ia ambil. Perusahaan yang sempat terpuruk, kini menunjukkan hasil yang menggembirakan. Berita tentang kesuksesan Alia dalam mengatasi krisis perusahaan mulai tersebar di kalangan bisnis, dan banyak orang mulai mengakui kemampuan dan keteguhan hatinya. Di sisi lain, Adrian semakin merasa terhimpit dengan masalah-masalah yang datang bertubi-tubi. Berbagai proyek bisnis yang dulu dia tangani dengan mudah kini mengalami kerugian besar. Reputasi keluarga Adrian mulai tercoreng, dan saham-saham mereka mengalami penurunan yang sangat signifikan. Para investor mulai menjauh, dan pihak bank mulai menuntut pembayaran utang yang menggunung. Adrian yang dulu selalu merasa di atas angin, kini merasakan betapa rapuhnya kekuasaan yang selama ini dia nikmati. Sementara keluarga Adrian mengalami kemunduran yang drastis, Alia justru semakin bangkit. Ia menjadi pemimpin yang dihormati dalam dunia bisnis, tidak hanya karena warisan yang ia miliki, tetapi juga karena keteguhan hati dan kecerdasannya dalam mengambil keputusan. Alia berhasil menarik perhatian banyak pengusaha sukses lainnya, yang mulai memberikan dukungan penuh terhadapnya. Di tengah kesuksesannya, Adrian merasa sangat menyesal. Ia sering merenung, mengenang bagaimana ia dan keluarganya dulu memperlakukan Alia dengan begitu buruk. Semua perlakuan tidak adil terhadap Alia kini mulai menghantuinya. Adrian merasa bahwa apa yang terjadi pada keluarganya adalah akibat dari perlakuan buruk mereka terhadap Alia, dan kini semuanya terasa terlambat. Pada suatu malam, setelah rapat penting yang membahas kerugian perusahaan, Adrian duduk termenung di ruang kerjanya. Semua yang ada di sekitarnya terasa kosong. Ia memikirkan kembali masa lalu, saat dirinya begitu terikat dengan kebanggaan keluarganya, namun tidak menyadari bahwa kebanggaan itu telah mengorbankan kebahagiaan seseorang yang sangat penting dalam hidupnya, yaitu Alia. Sementara itu, Alia yang kini berada di puncak kesuksesannya, tidak merasa perlu lagi untuk memikirkan masa lalu. Ia telah menutup lembaran itu dan lebih fokus pada masa depannya. Meskipun ada perasaan sakit hati yang masih membekas, Alia menyadari bahwa masa lalu adalah bagian dari perjalanan yang membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat. Ia tidak ingin kembali ke kehidupan lama yang penuh dengan penghinaan dan ketidakadilan. Adrian, yang kini merasa kehilangan segalanya, akhirnya memutuskan untuk menghubungi Alia. Ia mengirimkan pesan panjang yang penuh penyesalan, meminta maaf atas segala kesalahan yang telah dilakukan. Adrian berjanji akan memperbaiki segalanya, dan berharap Alia bisa memberi kesempatan untuk kembali menjalin hubungan baik, setidaknya sebagai keluarga. Namun, Alia tidak memberikan respon seperti yang diharapkan Adrian. Ia membaca pesan itu dengan tenang, tetapi tidak segera memberikan jawaban. Alia tahu bahwa meskipun Adrian merasa menyesal, terlalu banyak luka yang telah dibuat untuk bisa dengan mudah diperbaiki. Ia merasa bahwa kehidupan baru yang ia bangun tidak bisa diganggu oleh masa lalu yang penuh dengan kebohongan dan pengkhianatan. Di satu sisi, Alia mulai mengembangkan jaringan bisnis yang lebih luas. Ia mulai menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan besar, memperkenalkan produk-produk inovatif, dan memperluas pasar mereka ke luar negeri. Kesuksesan demi kesuksesan terus datang, dan Alia semakin membuktikan bahwa ia adalah sosok yang lebih dari sekadar istri seorang pewaris kaya, tetapi seorang pemimpin yang tak tergoyahkan. Adrian yang terus terjebak dalam penyesalan, melihat bagaimana Alia berhasil berdiri kokoh, sementara dirinya semakin terpuruk. Ia menyadari bahwa ada kekuatan besar dalam diri Alia yang selama ini ia abaikan. Sekarang, semua kesempatan untuk memperbaiki hubungan mereka sepertinya telah hilang. Keluarga Adrian merasakan dampak yang lebih besar ketika mereka mendengar berita tentang penutupan beberapa pabrik mereka karena masalah keuangan yang serius.
Banyak karyawan yang diberhentikan, dan klien-klien utama mulai meninggalkan mereka. Sementara itu, Alia semakin sukses dengan perusahaannya. Karma yang dulu ia terima kini menjadi pelajaran yang berharga untuk Adrian. Namun ia merasa sudah terlambat untuk memperbaiki semuanya. Alia, meskipun tidak membenci Adrian, hanya ingin terus maju. Masa lalu yang penuh dengan kebohongan dan pengkhianatan telah terlalu lama menghantuinya. Kini, ia siap membangun masa depannya dengan lebih baik, tanpa ada lagi bayang-bayang masa lalu yang menghalangi langkahnya. Alia berdiri di depan jendela besar kantornya, memandang keluar dengan tatapan kosong. Di bawah, hiruk-pikuk kota yang sibuk tampak seperti dunia yang jauh dari dirinya. Dunia yang dulu sempat mengikatnya dengan kekayaan, status, dan segala kemewahan yang ternyata tak pernah memberinya kebahagiaan sejati. Kini, setelah melalui perjalanan panjang dan penuh liku, Alia merasa lebih kuat dan lebih tahu apa yang sebenarnya ia inginkan. Selama bertahun-tahun, Alia terjebak dalam hidup yang penuh dengan manipulasi dan penghinaan. Ia hidup di bawah bayang-bayang keluarga Adrian, merasakan bagaimana setiap keputusan yang diambil bukan lagi untuk kebahagiaannya, tetapi untuk memenuhi tuntutan mereka. Semua itu berubah ketika ia kembali ke desa, menemukan warisan yang selama ini tersembunyi, dan membangun kembali hidupnya dari awal. Kini, perusahaan yang sebelumnya terpuruk dalam ketidakpastian, berkembang pesat berkat ketekunan dan kebijakan yang Alia terapkan. Ia tidak hanya sekadar mengikuti jejak ayahnya, tetapi juga menanamkan nilai-nilai yang lebih manusiawi dan adil dalam bisnisnya. Alia tahu betul bahwa meskipun kekayaan adalah bagian dari perjalanan ini, itu bukanlah satu-satunya tujuan hidupnya. Suatu pagi, Alia mengadakan pertemuan penting dengan tim manajemennya. Di ruangan yang penuh dengan profesional muda yang bersemangat, Alia menyampaikan visinya tentang masa depan perusahaan. Kita bukan hanya membangun bisnis, kita membangun masa depan yang lebih baik. Dalam setiap langkah yang kita ambil, kita harus memastikan bahwa kita tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga memberi dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan, kata Alia dengan tegas. Para eksekutif perusahaan menatapnya dengan penuh kekaguman. Mereka sudah lama melihat bagaimana Alia bukan hanya seorang pemimpin yang cerdas, tetapi juga seorang pemimpin yang peduli. Setiap keputusan yang diambilnya selalu mempertimbangkan kesejahteraan para karyawan dan keberlanjutan perusahaan. Keberhasilannya bukan hanya terlihat dalam angka, tetapi dalam cara ia memperlakukan orang-orang yang bekerja dengannya. Alia menyadari bahwa kebahagiaannya kini tidak lagi bergantung pada kemewahan atau pengakuan dari orang lain. Ia tidak lagi mencari persetujuan atau kasih sayang dari keluarga Adrian yang dulu memperlakukannya dengan kejam. Apa yang lebih penting baginya sekarang adalah kedamaian dalam dirinya sendiri, rasa bangga pada apa yang telah ia capai dengan jerih payahnya sendiri, dan kebebasan untuk menentukan arah hidupnya. Suatu sore, ketika kembali dari kantor, Alia duduk di balkon rumah barunya di desa, menikmati secangkir teh hangat. Udara segar yang mengalir di sekelilingnya membuatnya merasa tenang. Di bawah sana, pemandangan alam yang indah memanjakan mata. Desa yang dulu ia tinggalkan kini menjadi tempat di mana ia merasa paling damai. Disinilah ia merasa seutuhnya menjadi dirinya, tanpa tekanan, tanpa penilaian. Alia tahu bahwa keputusan untuk meninggalkan masa lalu yang penuh penderitaan bukanlah hal yang mudah. Ada begitu banyak kenangan yang tak bisa dihapus begitu saja, terutama rasa sakit yang datang dari pengkhianatan dan penolakan. Namun, ia juga tahu bahwa untuk bisa maju, ia harus melepaskan semuanya. Ia memutuskan untuk tidak lagi terjebak dalam bayang-bayang kesedihan yang tak ada habisnya. Masa lalu yang gelap kini menjadi pelajaran berharga yang mengajarkannya untuk lebih bijaksana dalam melangkah ke depan. Pada malam hari, setelah makan malam yang sederhana namun hangat, Alia duduk sendirian di ruang tamu. Di meja, terdapat beberapa dokumen penting yang harus ia tanda tangani. Semua yang ada di sekitarnya adalah hasil dari keputusan yang ia ambil dengan tekad kuat. Ia memandang keluar jendela, melihat langit malam yang cerah, dan merasa seolah dunia ini memberi kesempatan kedua untuknya. Ia teringat akan Adrian, suaminya yang dulu. Terkadang, bayangan wajah Adrian muncul dalam pikirannya. Namun,
Kini perasaan itu tidak lagi mengganggunya. Ia sadar bahwa meskipun masa lalu mereka begitu rumit, ia tidak bisa terus-terusan membiarkan itu menguasai hidupnya. Ia telah melangkah jauh lebih jauh daripada yang ia bayangkan sebelumnya. Alia menarik napas dalam-dalam, merasakan ketenangan yang tak ternilai harganya. Ia menyadari bahwa meskipun segala sesuatu tidak selalu berjalan sesuai rencana, hidup tetap memberi ruang untuk perubahan. Dan kali ini, Alia memilih untuk meninggalkan masa lalu yang penuh luka, untuk meraih kebahagiaan yang lebih sejati, yang datang dari dirinya sendiri. Kini, Alia telah sepenuhnya melepaskan ikatan-ikatan lama yang mengekangnya. Ia memilih untuk menjalani hidup dengan lebih bebas, mengikuti jalannya sendiri, tanpa ada lagi bayang-bayang masa lalu yang menghalangi langkahnya. Dengan tekad yang kuat dan hati yang penuh damai, Alia siap menyambut masa depannya dengan segala kemungkinan yang ada. Alia duduk di ruang kerjanya yang luas, menatap layar laptop dengan fokus. Di luar jendela, matahari terbenam perlahan, memancarkan cahaya keemasan yang menyinari meja kerjanya. Suasana tenang dan damai ini menjadi penanda betapa jauh perubahannya sejak hari-hari gelap yang telah ia tinggalkan. Kini, ia telah berhasil membangun kembali hidupnya, mengelola perusahaan dengan penuh dedikasi, dan menemukan kedamaian dalam dirinya. Namun, ada satu hal yang tak bisa ia lupakan. Reza, sahabat lama yang kini menjadi lebih dari sekadar teman. Reza hadir di saat-saat tersulit dalam hidup Alia, memberikan dukungan tanpa pamrih dan membantu membimbingnya melewati dunia bisnis yang rumit. Selama perjalanan panjang itu, kedekatan mereka semakin kuat, dan Alia mulai merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar rasa terima kasih. Perasaan lama, yang sempat terkubur di balik kenangan masa lalu, kini kembali tumbuh dengan lembut. Beberapa kali, Alia mendapati dirinya melamun tentang Reza. Wajahnya yang ramah, senyumnya yang hangat, dan caranya yang selalu tahu kapan ia membutuhkan dukungan. Alia tidak bisa menyangkal bahwa ia merasa nyaman dan bahagia saat berada di dekat Reza. Namun, perasaan itu sangat berbeda dibandingkan dengan apa yang ia rasakan dulu. Kali ini, ia tidak terburu-buru untuk mengarungi perasaan itu. Alia sadar bahwa dirinya kini berbeda. Ia telah tumbuh, menjadi lebih kuat, dan lebih bijaksana. Sebuah pertemuan di kafe sore itu membuat Alia merenung lebih dalam. Reza datang untuk memberi kabar tentang perkembangan bisnis mereka. Keduanya duduk di meja di pojok kafe yang tenang, berbicara tentang proyek-proyek baru yang sedang mereka rencanakan. Namun, ada yang berbeda kali ini. Ketika Reza berbicara, Alia merasa hatinya berdebar, seolah ada magnet yang menariknya lebih dekat lagi. Alia, aku tahu ini mungkin terdengar klise, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku selalu ada untukmu, kata Reza, menatapnya dengan tatapan penuh perhatian. Tidak hanya sebagai teman, tapi juga sebagai seseorang yang peduli. Alia terdiam sejenak, matanya terfokus pada cangkir kopinya yang sudah hampir habis. Perasaannya campur aduk. Ia tahu bahwa perasaan Reza tidak sekadar perasaan persahabatan. Reza, yang selalu ada di sampingnya, kini menyampaikan keinginannya secara jelas, meski dengan hati-hati. Aku tahu, Reza, jawab Alia, suaranya pelan namun penuh makna. Aku juga menghargai kamu lebih dari yang bisa aku ungkapkan. Tapi, aku harus jujur, aku butuh waktu untuk benar-benar memahami perasaanku. Aku tidak bisa terburu-buru lagi. Reza tersenyum, meski ada sedikit kesedihan di balik senyumnya itu. Ia mengerti. Alia sudah melewati banyak hal dalam hidupnya, dan ia tak ingin menjadi beban baginya. Aku mengerti, Alia. Aku akan menunggu. Tidak ada paksaan. Malam itu, saat pulang ke rumah, Alia merenung lagi. Ia sudah merasakan kebahagiaan yang lebih dalam. Sebuah kebahagiaan yang datang dari kedamaian batin. Namun, perasaan terhadap Reza bukanlah hal yang bisa ia abaikan begitu saja. Ia merasa bahwa cinta memang tumbuh perlahan, dan kali ini, ia ingin memberikan kesempatan pada dirinya sendiri untuk mengeksplorasi perasaan itu dengan cara yang lebih bijaksana. Hari demi hari, Alia menjalani hidupnya dengan penuh ketenangan. Perusahaannya berkembang. Ia merasa lebih yakin dengan keputusan yang diambilnya,
dan yang paling penting, ia merasa lebih bebas. Bebas dari masa lalu yang penuh dengan pengkhianatan dan rasa sakit. Bebas untuk memilih hidup yang sesuai dengan apa yang ia inginkan. Semua itu memberikan ruang bagi perasaan yang tumbuh dalam dirinya terhadap Reza. Suatu malam, setelah menghadiri acara penting di kantor, Alia menemukan Reza sedang menunggunya di luar gedung. Ia berdiri di bawah lampu jalan, tersenyum ketika melihat Alia keluar. "Alia, aku tahu kamu sibuk," kata Reza. "Tapi aku hanya ingin mengatakan bahwa aku tidak akan pergi kemana-mana. Aku akan menunggu sampai kamu siap." Alia memandangnya dalam-dalam. Senyum Reza adalah sesuatu yang begitu tulus, tanpa beban, dan tanpa ekspektasi. Di matanya, Alia melihat harapan, tetapi juga pengertian yang mendalam. Untuk pertama kalinya, Alia merasa bahwa ia siap untuk melangkah maju, untuk membuka hati kepada Reza. Namun kali ini, ia melakukannya dengan cara yang berbeda, dengan lebih banyak kebijaksanaan dan ketenangan dalam hatinya. "Mungkin sudah saatnya, Reza," kata Alia dengan senyum lembut. "Mungkin sudah saatnya aku membuka hati lagi." Dan pada malam itu, di bawah cahaya lampu jalan yang redup, Alia dan Reza memulai perjalanan baru bersama, sebuah perjalanan cinta yang penuh dengan harapan, ketulusan, dan kebahagiaan yang telah lama mereka cari.